Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngopi pagi. Sambil ngopi pagi, kami berada di Pulau Bone Tambu. Bone Tambu ini adalah wilayah Kecamatan Sangkarang, Kota Makassar. Pulau Bone Tambu berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangkep. Bone Tambu ini menjadi salah satu supermonde yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan dan memiliki keindahan yang luar biasa. Untuk itu kami dari komunitas camping Himpunan Keluarga Mas Hendrempulu menjelajahi tempat ini. Nah, karena ini pengalaman pertama bagi kami, sehingga saya ingin mendapatkan komentar dari rekan-rekan kami yang ikut bersama rombongan terkait dengan pengetahuannya, ekspektasinya, harapannya, dan apa kira-kira yang mesti dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisata di Bone Tambu ini. Pertama, saya akan minta komentar ya dari kakanda saya, Pak Jasri. Bagaimana kabar, Pak Jas? Alhamdulillah melo. Melo. Malo le. Lain nomi angin na tente. Oh, Anna Susia lain angin na. Ya kakek jauh kampung angin gunung. Ya. Angin yang bertiup dan begitu segar. Iya. Di sini walaupun ada anginnya, tentu kesegarannya beda, dan itu kita maklumi. Walaupun di sini kurang pohon, tapi tetap juga segar. Jangan lupa bahwa di dalam laut itu ada tumbuhan laut seperti orang sini nakuapama. Itu adalah tumbuhan laut yang merupakan tumbuhan tingkat tinggi karena dia punya akar, punya batang, dan punya buah. Bahkan buahnya itu masyarakat itu biasa makan. Itu kan berfotosintesis di situ dan menghasilkan juga oksigen seperti fitoplankton yang lain. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa Allah memang sudah menciptakan di mana-mana makhluknya sesuai dengan kondisi alamnya. Nah, seperti kita lihat ada ketapang kemarin di situ. Anak aja lompo ya hijau, berarti cocok mentoyan teh. Sangat bagus di sini. Nah, cuman sayangnya masyarakat rupanya tidak terlalu memperhatikan, padahal itu kalau ditanam banyak lebih bagus, akan sangat bagus. Kelapa akan sangat bagus. Waktu kita tinggalkan Makassar, apa pengetahuan tak tentang pulau ini? Saya coba search, ya pulau ini adalah pulau kecil dengan masyarakat, dengan penduduk yang sangat padat, dan memang betul penduduknya sangat padat. Nah, masyarakat di sini kan harusnya bisa diedukasi, misalnya bagaimana kebersihan, jangan membuang sampahnya di laut. Walaupun laut ini begitu luas, sampahnya kalau mereka buang tidak kelihatan, tapi kan membuat pantainya menjadi kelihatan kotor. Ini masyarakat berarti perlu diedukasi dengan baik. Terus bayanganku seperti Pulau Bunaken di Manado. Tapi ternyata belum seindah. Tapi mungkin kan yang di dekat Bunaken itu kan kita butuh kapal untuk pergi ke tempat yang agak jauh dari pulau ini. Lalu disitulah yang terumbu karang yang bagus. Lalu disitulah kita snorkeling. Pomir ke bahasa Dorin aja snorkeling. Norong sambil tiro bale. Norong lah dan penyelik. Keker. Mau penyelik. Penyelik. Terumbu karang. Penyelik terumbu karang. Bale. Ada nasusi kalau penyelik ke kampung. Tuh jualan ke pengalaman ada. Ya ke jo kampung rinting pasti. Iya. Itu. Nah, ya tuh ke balik-balik kan tuh mekan debekan ada. Ya don, baiden susi. Terus ya tuh natimbagin deh matumba ya nunta. Ekspektasi antara harapan mabalo dojo apa bagaimana sekarang ini? Jika ditata dengan baik akan baik. Oh, berarti masih perlu penanganan ya? Masih sangat perlu penanganan. Misalnya kan kita temeto buntu orang gunung ini kan kita butuh suasana lain. Yang di jauh kampung kan ya buntu kabobong menjadi ikon kan dengan view yang sangat indah.
berulang kali Miki Pole, tapi tetap kita tidak bosan melihat keindahan alam kita dengan kontur yang seperti itu di kampung kita ya, gunung-gunung dan sebagainya. Nah, ini kan kalau setiap hari hanya melihat hamparan air yang demikian luas dengan ombak, padahal di dalamnya itu ada keindahan alam yang Allah ciptakan di sana yang tak terlihat. Nah, butuh alat. Berarti alatnya misalnya kita butuh perahu, butuh alat snorkeling. Nah, di sini belum ada alat itu. Maduang kinin dan ada rembak kacamata nah ya naden muka matan tajong na au tapa macela itu mata dong. Ya, ya. Biasanya yang ada telur asin dan nabi satu modal mata asin kayak ini nah. Kalau Pak Maulana kira-kira sama enggak dengan Pak Jasri? Susi pendapat atau Matumbarika? Nah, tentunya mirip-miripnya juga kapang. Ya. Cuman memang pikiran saya kemarin ya kampanye itu pulau-pulau seperti kemarin waktu saya ke Pulau Lanjugang itu ada aneh di sana. Penduduknya di sana itu kan Nyawa kita pamil abun nanti. Ya. pendek-pendek dan pulau di sana itu hijau. Hijau. Banyak penghijauan, pohon apa yang dibilang tadi Pak Jasri Iya, itu memang tumbuh di sana. Iya. Apa namanya? Rimbun. Saya berpikir awalnya tidak jauh seperti itu. Tapi setelah tiba di sini ternyata di sini ini gersang. Ya. Nah, lalu kedua kalau misalnya yang Pulau Lanjukan itu kan sudah ada sentuhan pemerintah sehingga enaklah di sana kalau kita wisata. Kalau di sini memang masih sangat butuh kepedulian pemerintah karena mana sampah masih berserakan. Ya. Sangat gersang juga pulaunya. Ya. Tapi ini kan potensi sekali ini untuk dikembangkan menjadi wisata ya. Lagi pula tapi keunggulannya di sini karena Sanggara Punti Tanduk. Ya. Perjalanan cuma 1 jam 10 menit. Ya. Itu keunggulannya. Kalau kita ke pulau yang jauh itu kan butuh waktu perjalanan dan mungkin Punti Tanduk juga di kampung di Kande Joran dan Tasik. Ya. agak bosan di perahu. Ya. Kalau ini di sini menurut saya enak karena dekat, lantas ya enak juga di sini. Cuma memang karena belum Kelola. Ya. Itu makanya saya bilang tadi seandainya ada Listrik mutum listrik ada pananutron listrik nanti. Seandainya ada kita ini bisa apa namanya berinvestasi atau investasi kita patung-patungan pasangan lo pernah jolo sende Punti Tanduk. Iya Punti Tanduk di Kande jo di video pertama video taruh kami digoreng teh. Oke, melele lako Pak Imran. Punti Tanduk dari gunung dimakannya di laut. Pendapatan atau pendapat mau coba pendapatan ada apa pendapatan Pak Jolo dan Pak Mesa apa ya dikata listrik ini listrik. Nah perlu diperhatikan itu kan banyak apa namanya ada dua sumber energi. Yang pertama kita pakai genset, tapi itu biayanya besar. Kalau kita pakai tenaga surya mantap. Apa namanya memang investasinya besar, tapi perawatannya itu apa namanya pemeliharaannya itu maintenance-nya maintenance-nya itu lebih ringan. Nah, itu yang terpenting sini karena listrik di sini tadi malam kita masih mau cerita mati setengah 10. Karena apa? Ini dari masih dari individu-individu, kelompok-kelompok. Nah inilah yang paling penting barangkali untuk mengembangkan ini pulau ini, termasuk fasilitas listriknya dulu. Kedua, jadi kamu ambil ke Pondok Hikmah teh? Bola hikmah. Yang kedua, ini apa? Fasilitas WC umum. Toilet. Toilet umum. Perlu. Ini juga perlu, walaupun mungkin baru sekali-sekali, tapi perlu dipikirkan. Makanya itu kalau kita bisa
kita bisa bikin homestay-nya hikmah di sini. Wah. Si curung-curung Ki. Iya, Dipama desanya bola hikmah lah. Iya. Jadi itu menjadi homestay, yang dilengkapi dengan toilet, ranjang, fasilitas yang dibutuhkan di dalamnya. Memang, dan tempat tidur tahu. Iya. Ya, Kak, tetap kasur atau spring bed ya. Oke, saya meleleh lako Dinda Imran. Matumbai pendapat tak? Dapat pendapatan. Ya ke demi dojo. Ele den mojo homestay di PC1 mana den pendapatan. Pendapat mau pejol, oke, dapat pendapatan. Pendapat mojo. Ya. Jadi Pulau Bone Tambo ini namanya juga gugusan pulau. Bumi nih. Iya. Weh, seksi. Luasnya cuma sekitar 14,2 hektar ini. Oh, ya. Dan jumlah penduduk sekitar 270. Wih, Wis 270. 270. Weh mereka kereken nih. Data. Oh, data. Kepala kampung. Iya. Bisa. Iya, bisa mau Kepala lu. Ya, lanjut. Pira baine. Hah? Pira baine, pira muane. Yang tadi itu saya lihat klasifikasi pekerjaan. Iya. Jadi, di antara 270 itu 115 itu nelayan memang. Berapa? 115. Jadi Nelayan. Jadi memang Profesi utama masyarakat di sini apa? nelayan. Oh, nelayan memang deh. Memang 80% memang nelayan. Selebihnya ibu rumah tangga yang tadi yang ke Makassar. Ke Makassar ya. Oh. Itu perdagangan. Ya. Mengapa ini kenapa mereka ke kota? Ya, perdagangan. Oh. Jadi ada yang kerja di kota juga. Ya. Bagi yang anak-anaknya yang sudah berpendidikan di sini dia kan ke kota kerja. Ya. Jadi pulang balik tiap hari ternyata. Ya. Komuter dia namanya, istilah komuter. Ya. Nah, Tiap hari pulang balik. tiap hari. Terus ada berapa perahunya? Memang banyak tahu emang. Cuma satu tadi, cuma satu. Armada utamanya hanya satu. Ya. Kecuali kalau ada Speed. speed dari pemerintah, Ya. itu untuk yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat kan cuma satu. Mesara le. Mesara. Mesara. Oh, masyarakat punya itu, bukan pemerintah. Masyarakat. Oh, Ya. sudah ada speed yang dimiliki pemerintah sini. Kan pemerintah kan punya. Punya. Ya. Dinas kelautan kan. Oh, Kan bagian dari pulau Sangkarang ini kan banyak pulau-pulaunya tentu. Ya. Ada juga kapal dinasnya. Iya. Kan begitu. Betul. Ya, betul. dan Kaitannya pariwisata, bagaimana kita lihat ini pulau? Kelihatannya memang ini pulau belum di setting untuk jadi destinasi wisata di tingkat pemerintah Kota Makassar. Ya. Jadi memang hanya semata-mata tempat berkumpulnya orang-orang yang berprofesi sebagai nelayan. Ya. Dan buktinya, faktanya memang belum ada sarana-sarana pendukung untuk para wisata di pulau ini dibangun. Betul. Jadi memang belum ada sama sekali yang kita lihat. Cuma sekedar hanya fasilitasi masyarakat untuk berlalu lintas ke kota. Kemudian sehari-hari juga masyarakat menjalani kehidupannya yang dominan tadi yang nelayan itu. Ya, selebihnya ya ibu rumah tangga yang menjaga anak. Seperti itu. Oke. nyambung dengan itu tadi. Potensi wisata. Ada saya melihat kan kemarin kita mandi, ternyata air hanya untuk kita ukuran dewasa, dia hanya di atas sebatas paha, dan itu aman untuk anak-anak mandi karena buat mereka paling sebatas dada. Saya melihatnya, setelah saya melihat anak-anak yang bermain pakai perahu-perahu kecil itu kan, mereka sangat menikmati dan bergembira. Dan itu bisa menjadi eduwisata. Wisata pendidikan. Wisata pendidikan. Misalnya masyarakat menyiapkan perahu-perahu kecil dengan dayung. Jadi anak-anak kita yang belum pernah menikmati, katakanlah Ratu Jong me kampung dari Endrekang berwisata, apalagi dia mau bola hikman tele. Naik kapal dari Potere ke sini itu satu pengalaman tersendiri. Bagaimana menikmati udara laut. Bagaimana, jadi itu satu perjalanan yang lain dari yang biasa mereka, misalnya unik buat mereka. Itu sudah satu pengalaman tersendiri. Tiba di sini mandi di laut itu lebih aman buat anak-anak karena dangkalnya itu lumayan jauh berapa. Ombaknya tenang. Ombaknya juga tenang. Jadi misalnya disiapkan perahu-perahu, mereka itu bermain. Saya melihat kemarin anak-anak bermain dengan belajar mendayung, apa semua terbalik. Tidak juga masalah karena dangkal.
Jadi kita tidak takut. Jadi kalau itu ditata dengan baik, katakanlah misalnya anak-anak kita dibawa ke sini, misalnya itu sudah satu pengalaman tersendiri. Menarik. Ya, cocok sekali itu. Kita menjelaskan tentang siklus air, menjelaskan tentang biota laut, menjelaskan tentang kekayaan alam yang ada, bahwa bukan hanya ada di darat. Jangan lupa, laut, perbandingan laut dengan darat itu hanya 70-30. 70% air, laut, danau dan sebagainya, dan hanya sekitar 30% daratan. Seolah-olah penglihatan kita ini kekayaan alam itu hanya ada di darat kan? Padahal laut menyimpan kekayaan alam yang demikian besar, dan itu perlu kita edukasi anak-anak kita. Apalagi kalau misalnya dilengkapi dengan misalnya video-video. Jadi mereka ada di sini di malam, misalnya mereka nonton tentang video tentang kekayaan alam yang di laut dan sebagainya. Ini akan menyadarkan mereka bahwa betapa Allah sudah menciptakan semuanya ini, keindahan alam bukan hanya ada di darat, tapi di laut pun sumber daya alam juga begitu besar ada di laut. Apalagi nenek moyang orang Sulawesi Selatan dikenal dengan apa lagunya? Nenek moyangku seorang pelaut. Nah ini harus diperkenalkan. Termasuk kan ada datanya ini, jadi di gugusan pulau-pulau Sangkarang ini kan menurut hasil penelitian ini kan memiliki keunikan. Namanya keunikannya namanya Argopora. Apa misalnya Argopora? Apa mejo? Satu jenis terumbu karang yang sangat indah warnanya. Jadi kita lihat kemarin ada terumbu karang yang ada warna-warna coklat, ada warna merah. Ternyata itu keanekaragaman hayati di sini. Nah, termasuk misalnya ada kemarin dia binatang laut, ada bintang laut ini banyak di sini, bulu babi. Ternyata itu apa namanya, binatang-binatang laut endemik di sini. Endemik ya? Apa misalnya endemik? Binatang endemik itu binatang yang langka. Khas hanya ada di tempat ini. Dan persoalannya terumbu karangnya ini kan belum dijaga juga. Tapi mau Pak Adi ketua aja kena tusuk ya. Nah itulah. Jadi itu juga satu edukasinya kan perlu di situ. Itu juga memang karena dia dangkal, potensi untuk rusak setelah banyak orang katakanlah mandi dan sebagainya, keindahannya menjadi hilang. Karena kan anak-anak karena dangkal tadi begitu gampang mereka untuk menyelam, ngambil terumbu karangnya. Jadi istilahnya di sini ini dia masih dalam kategori coral triangle. Karang gugusan karang-karang yang ada di Pulau Sangkarang ini yang khas. Warna-warni. Ada yang warna merah, ada warna coklat. Cuma memang belum terawat dengan baik, bahkan mungkin kemarin sudah mungkin digagal masyarakat ini fondasi rumah apa semua, sehingga memang agak terganggu karangnya. Pak Imran, apakah memang karang itu tumbuhan atau apa Jo? Batu rakaya? Oh tumbuhan. Itu para ludisin juga. Jadi kita sebaiknya memang dilakukan pemetaan di mana sekarang terumbu karang yang masih tumbuh yang terjaga, lalu kemudian nanti diarahkan wisatawan ke sana. Betul. Dengan menggunakan sampan gitu. Yang sebelah sini, yang rusak ini tempat untuk mandi dan mengedukasi anak-anak. Inilah akibatnya kalau terumbu karang rusak. Ada contoh yang baik, ada juga contoh yang kurang baik kepada anak-anak. Cocok yang bilang tadi Pak Asri. Kalau misalnya ini dibawa anak-anak kita ke sini sambil belajar mendayung, sambil juga dikasih pengetahuan itu tadi. Yang pasti bahwa memang anak-anak kita perlu diperkenalkan budaya nenek moyangnya sebagai pelaut. Bagaimana Kak Jas? Ini pun belum ada edukasi ke sana. Kurikulum kita tidak ke sana. Aku sedih semua aja lagu tanah SD. Tapi kan nenek moyangku seorang pelaut. Natiran dan Tasik. Nah, bagaimana karakter-karakter pelaut itu harus diajarkan kepada anak-anak kita. Utamanya caranya mengajarkan di tempat wisata seperti ini. Jadi kita lanjut nanti podcast ini terkait dengan, masih ada mau disampaikan? Apa harapan tak? Apakah harapan tak ini? Harapan kita.
pulau ini bisa menjadi pulau wisata. Ya. Bukan hanya sekedar wisatanya, tapi ada edukasi. Makanya tadi kita sebut edu wisata. Ya. Endrekang duri wisata. Jangan dibalik. Tapi ya, ya kan dibalik. Om gajah gancang bisa anjing. Ya. Bisa teke pada bawa ke keluarga ya dibalik. Iya. Apalagi kita mau homestay toh. Ya. Ya ambil jo homestay aja penting. Aja balo jo. Ya, jadi Jadilah digagas mi jo homestay. mari kita datang ke Pulau Bone Tambu, mengenalkan anak-anak kita tentang budaya nenek moyangnya atau leluhurnya sebagai pelaut. Juga mari datang ke sini untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut yang ada, yang menjadi sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah keindahan. Jangan dirusak. Berbagai keindahan yang ada di sini belum sanggup kita nikmati dengan maksimal karena banyak fasilitas-fasilitas yang membutuhkan bantuan dukungan dari berbagai pihak. Kita butuh akademisi datang ke tempat ini untuk melakukan riset agar masyarakat bisa menumbuh kembangkan potensi ekonomi yang ada di sini, potensi usaha yang ada di sini, termasuk potensi pariwisata. Kita butuh media yang datang ke sini memperkenalkan keindahan alam yang ada di Bone Tambu dan gugusan pulau-pulau Spormonde yang ada di sini. Kita butuh pengusaha untuk membangun fasilitas, ya, seperti tadi rupanya Pak Jamal. Homestay. Rupanya Pak Jamal, ini kan ada beberapa gugusan pulau di sini yang berdekatan. Ya. Ini salah satu yang menarik, misalnya katakanlah jelajah pulau. Ya. Jelajah pulau di lingkungan Sangkarang, dari Bone Tambu kita nyebrang ke Baranglompo, dari Baranglompo ke Barangcade, Kodingareng dan seterusnya. Ya. Ada juga Kodingareng Keke katanya. Jadi tidak kita membutuhkan jembatan untuk menghubungkan, tetapi dibutuhkan perahu yang memang diperuntukkan bagi wisatawan yang ingin menikmati. Tinggal diatur rutenya dari mana ke mana, berapa lama. Nah, saya bilang tadi butuh pengusaha, termasuk pengusaha untuk kaitannya dengan listrik, kan gitu. Pak Jamal. Ya. Waktu saya ke Flores yang ada komodo khas di sana, Ya, kan? betul. Rupanya waktu itu saya satu pesawat dengan ada rombongan dari Makassar hanya untuk jelajah pulau-pulau yang ada di sana untuk melihat matahari terbit, matahari terbenam. Ini pun bisa dinikmati kita di sini. Katakanlah misalnya ada tadi kapal wisata ya, Iya. di mana ada orang di dalam itu hanya untuk berkeliling, tidak mesti nginap bisa. Iya. Nginap di atas kapal juga boleh. Kita jelajah pulau dari pulau ke pulau ini misalnya. Ya. Nah itu juga terkait dengan kapal, saya waktu di Nice itu, Nice salah satu provinsi yang ada di Perancis, tempatnya orang bikin film Hollywood itu. Ya. Nah di pantainya itu kita menginap di atas perahu. Iya. Jadi ini sebenarnya potensi yang bisa kita gunakan ini di atas perahu, ibaratnya hotel. Tapi dia jadi perahu sebenarnya. Ya ditambatkan lalu kemudian kita di atas, dan perahu itu bisa selain hotel bisa dipakai kemana-mana. Bisa dipakai kemana-mana. Dan budgetnya tinggi, tapi kan kenikmatannya seakan-akan kita seperti raja semalam. Kan waktu itu saya tanya ini para wisatawan itu, katanya kami tidak sewa hotel lagi karena kita di perahu. Sudah di atas kapal itu, bukan lagi istilah perahu, mereka menyebutnya kapal. Nah, karena kapalnya sudah dirancang sedemikian seperti hotel juga. Jadi mereka jelajah dari pulau ke pulau, di sana menikmati matahari terbit. Ya, istilah mereka itu menikmati matahari terbit dengan matahari terbenam. Ya. Dan saya kira sudah 3 tadi saya sebut, dukungan akademisi, dukungan pengusaha, dukungan media. Sekarang kita juga dukungan pemerintah. Bagaimana pemerintah hadir di tempat ini sebagai pemerintah yang akan mengelola, mengawasi, memberikan regulasi, memberikan kebijakan untuk datang di tempat ini. Bahkan bisa melihat fasilitas-fasilitas apa yang saat ini bisa dikembangkan. Dan yang terakhir, masyarakat lokal juga di sini harus paham, harus mengerti, harus menyadari tentang bagaimana tempat ini akan menjadi tempat wisata, sehingga kebersihannya harus dijaga, keramah tamahannya harus dipertahankan, budayanya diangkat,
Dan ini penting, jangan sampai sampah berserakan, orang datang ke sini, masyarakat cuek, tidak ramah. Baik untuk membangun tempat wisata, khususnya Bone Tambu dan wisata yang ada di pulau-pulau gugusan Spormonde. Mari kita kembangkan konsep keterlibatan pentahelix, pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salama kita Salama pada kita pada salama. salama.